sumbatan di kepala. Bagus sakit kepala sekarang daripada nanti tiba-tiba stroke. Karena kan dia tugasnya melancarkan pembuluh darah kan. Bisa jadi pas dia masuk langsung ke kepala, ada pembuluh darah yang tersumbat, dia lancarkan, pasti kita kaget lah, kan terjadi dalam tubuh kayak gitu ya. Atau yang satu lagi inang. Ini inang harus dipasang ring dia, pasang ring. Jadi pertama minum tambah sesak, nggak bisa napas. Katanya napasnya udah mau putus. Terus gimana kata dia gitu kan. Nah saya bilang inang kan harus pasang ring. Berarti kan ada sumbatan di pembuluh darah jantung. Ibarat selang ada lumutnya. Ketika lumutnya dibersihkan pasti ada rasa. Apalagi dalam tubuh. Ya kan ibaratnya kalau yang namanya perbaikan bukan langsung dipoles. Contoh lah ya kalau misalnya wastafel rumah kita bocor, kan nggak langsung ditambal, dibongkar dulu. Dicari nih masalahnya, bocornya dari mana, apakah memang ada sumbatan, apakah ada lubang, kan dibongkar dulu. Nah baru habis itu dibersihkan, misalnya ada sumbatan gitu kan, baru dipasang lagi, dipoles. Nah jadi bayangkan itu terjadi di tubuh kita, pasti ada rasa. Nah kita lah yang ibaratnya gimana caranya, istirahat gitu kan, makan yang bergizi, ya kan. Yang penting intinya gini, produk sudah paten, produk sudah diakui dunia kedokteran gitu ya. Yang pertama hati dan pikiran dulu, semangat untuk sembuh. Doa yang selalu utama, kayak gitu. Produk ini perantara. Kalau kita nggak yakin, kita ragu-ragu, itu seperti badan kita nolak manfaat produknya, kayak gitu. Jadi syukurnya inang itu dia lanjutkan sampai paket kedua, jadi habis 4 kotak. Dokter bilang nggak usah pasang ring karena sumbatan udah nggak ada, kayak gitu. Jadi itu satu ring 70 juta ya. Inang itu cuma habis 7.100.000. Kayak gitu. Ya cuman kalau misalnya ada orang bilang mahal, ya saya jujur aja, saya bilang emang bagi saya juga mahal. Tapi puji Tuhan mama nggak jadi cuci darah kayak gitu. Kalau cuci darah lebih mahal lagi, gitu kan. Ibaratnya kita buang-buang uang, cuma suling-suling aja. Dari Manggarai teman-teman. Disuling-suling aja tapi nggak diperbaiki si ginjal gitu. Oke, mungkin bisa tebak. Bisa ada pertanyaan Bu? Ya. Kandungan apa yang tadi kan yang kita dengar-dengar itu mengandung diambil dari salmon. Kangkung buah salmon. Ya. Jadi kira-kira kandungan apa itu yang bisa menyebabkan misalnya pembuluh darah itu seperti lumut-lumut atau seperti lemak-lemak yang menumpuk bisa dia keluar? Iya, intinya apa yang menyebabkan? Punya sampai Iya. punya paten fungsi itu gitu ya. Iya, bisa mengeluarkan zat-zat yang kotor itu. Iya, siap. Jadi sebenarnya Subarasi ini banyak, ada 8 kandungan ya, ada kandungan penting. Nah di sini dia juga termasuk produk yang kerjasama antara ilmuwan Jepang dengan ilmuwan Inggris. Kalau yang tadi selaput kantong telur salmon memang lebih tinggi daripada plasenta apapun proteinnya. Kalau Amang Inang pernah dengar di dunia maju ada yang namanya terapi makan plasenta. Ya, biar panjang umur lah, biar awet muda lah, cantik lah. Cuman di Indonesia dilarang. Ibaratnya kita makan ari-ari kita sendiri, kayak gitu. Makan manusia. Iya, ada kan Inang? Nah, tapi yang terbaik adalah plasenta ketika kita hamil 4 bulan. Itu langsung dikeluarin dimakan. Itu yang paling baik. Cuma Indonesia kan nggak gitu, haram, gitu ya. Kuyang. Iya. Makanya kucing itu dimakannya plasentanya. Babi. Orang baby tunggu yang Itu tinggi tuh proteinnya. Iya. Tapi ternyata selaput kantong telurnya salmon ini lebih tinggi proteinnya daripada plasenta apapun, termasuk plasenta kita. Kenapa tinggi proteinnya? Nah, proteinnya tadi yang dari selaput kantong telur salmon ini patennya untuk regenerasi sel tadi. Karena kan dari mohon maaf ya, dari SD kan gizi yang dipakai untuk pembangun jaringan tubuh dan ganti sel yang rusak adalah protein, betul ya? Nah, jadi ditemukan proteinnya ini tinggi sekali, ya kan? Kenapa? Kok bisa tinggi? Dan salmonnya juga bukan sembarang salmon. Salmon itu ada banyak jenisnya. Nah, salmon yang kita pakai itu namanya Oncorhynchus keta salmon, cuma ada di Hokkaido. Jadi salmon ini badannya sebesar kita. Ya, badannya sebesar kita. Gitu ya. Dia juga termasuk yang pintar kalau bisa dibilang karena dia bisa waktu remaja pas mau kawin itu dia akan berenang melawan arus dari Jepang ke Kanada. Udah selesai musim kawin dia akan balik lagi ke rumahnya di Jepang. Kayak gitu. Nah, ketika dia bertelur, si induk ini mati.
Dia ibaratnya punya telur lah gitu kan, matilah si induknya. Jadi jasadnya, sari-sari gizi jasad badannya itu diserap sama selaput kantung telur tadi. Kayak gitu. Nah, ketika sudah menetas telur ini, selaput itulah yang diambil. Tapi bukan bulat-bulat selaputnya gitu ya. Ekstraksi yang paling penting aja yang diambil. Pakai teknologi canggih lah. Bagian yang paling penting aja diambil. Baru dijadikan bahan di sini. Kayak gitu. Nah, satu salmon cuma jadi 7 saset. Satu kotak ini 4 salmon yang sebesar saya. Makanya harganya seperti itu. Habislah nanti. Iya, memang dibudidayakan. Jadi sebelum dia mati, sebelum telur-telur itu mengambang di lautan, digiring, ada penangkarannya di Hokkaido. Nah, kalau misalnya kita tembus tiket ke Jepang, itu nanti akan dibawa ke tempat itu, ke tempat penangkaran itu. Cuman aku nggak tembus Jepang, aku tembus Korea, kayak gitu. Nah, terus yang kedua, yang tadi Inang tanya, pembuluh darah. Jadi itu yang ditemukan oleh ilmuwan Inggris. Ada tomat, tahu ya tomat ya? Terus punya biji kan? Tapi bukan bijinya yang diambil, selaput bijinya itu, lendirnya itu. Ternyata bisa bersihkan pembuluh darah. Kayak gitu. Tapi dia dengan teknologi canggih lah, ekstraksi bagian yang pentingnya saja diambil. Kayak gitu. Nah, kalau sardin dia lebih ke ini sardin ya, ke pembuluh darah juga. Nah, kalau di Jepang itu kalau selaput sardin ini makanan khusus orang-orang yang raja-raja. Orang raja-raja, bangsawan kayak gitu ya. Oke. Pertanyaan Banyak lagi. Pak. Ya, silakan. Itu kan tadi ini produknya kan udah tersebar ke 8 negara. Seperti di Indonesia kan ini ada 3 produk tadi. Betul. Ini kira-kira diproduksi di mana ini? Di Jepang. Oh, di Jepang baru diimpor ke ke sini. Nah, ini pertanyaan bagus ya. Tadi kita ada datang ke rumah kawannya Kak Esli, ada juga yang selaput salmon katanya. Tapi selaput ikan. Tapi kita nggak tahu ikan apa, gitu ya. Kalau SOP ini kan selaput kantong telur salmon. Ini memang sudah ada namanya penemunya, itu namanya Tadashi Eto. Dia cuma kasih izin ke AFC Jepang untuk pasarkan, kayak gitu. Nah, terus pertanyaan kakak, di mana dibuat? Paling gampang kalau kita sudah terdaftar di BPOM, itu kan BPOM pasti akan detail ya, akan cek, akan analisa dan sebagainya. Dari kode edarnya ML, makanan luar negeri. Kalau MD, makanan dalam negeri. Nah, ini semua dibuat di Jepang. Udah packing, udah bagus, udah segel, baru ke Indonesia. Nah, tadi MD juta Tadi MD. bahan dasar ikan nggak dibuat salmon. Cuman waktu Cair itu. ya bisa jadi ya Bang ya.